pembahasan mengenai happiness, kebahagiaan ini. Ya. Ini sebetulnya pembahasan yang menarik ya kalau menurut saya. Ya. Itu kan hampir bisa dibilang semua orang itu kalau ditanya apa sih tujuan hidupmu. Bahkan pendiri negara ini itu mengamanatkan seluruh masyarakat Indonesia di alam kemerdekaan ini harus bahagia semuanya. Nah, jadi manusia itu berubah menjadi tidak bahagia. Itu ya ketika lingkungan yang membentuk dia, yang mempengaruhi dia. Ternyata proses mencari kebahagiaan itu bisa diformulasikan. Dan itu bisa berlaku untuk siapapun yang menjalankan formula itu, algoritma itu. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Kembali lagi. Hari ini kita tamu lama ya, seorang futuris yang membahas masalah-masalah isu-isu masa depan gitu ya, isu-isu yang esensial. Dan hari ini kembali hadir gitu ya, Bung Haris Harlianto, seorang futuris dan penyuka isu-isu masa depan. Halo Bung Haris, apa kabar nih? Halo Bung Meldi, senang nih bisa ngobrol-ngobrol kita ya, ngobrol-ngobrol yang bisa penting, bisa nggak penting juga nih, iya kan? Ini dah bawa formula bahagia nih, ngeri nih, model bahagia yang hakiki ya. Nah, kita akan bahas tentang bahagia, dan tentu bahagia ini banyak perspektif ya yang bisa diulas gitu ya, tergantung cara kita mengkonstruksi tentang bahagia itu sendiri. Nah, kita mulai aja nih Bung Haris ya. Apa nih tentang bahagia nih, bagaimana bahagia? Kenapa bahagia? Oke, silakan. Oke. Nah, sebetulnya pembahasan mengenai happiness, kebahagiaan ini. Ya. Ini sebetulnya pembahasan yang menarik ya kalau menurut saya. Iya. Itu kan hampir bisa dibilang semua orang itu kalau ditanya apa sih tujuan hidupmu. Tapi membahasnya jadi nggak bahagia nih. Ya arti itu kan suatu yang sifatnya universal ya, yang semua orang cari. Ya. Nah, tapi justru sesuatu yang penting itu justru di kita istilah seolah-olah itu belum dibahas secara mendalam, secara saintifik. Ya. Oke. Nah, sebagai contoh ya, misalnya di kampus-kampus terkenal di Amerika ya, seperti di Harvard gitu ya. Ya. Itu bahkan sudah ada tuh mata kuliah happiness. Wow. Bahkan sudah ada istilahnya pakarnya, sudah ada profesornya. Di kampus-kampus top di Amerika. Jadi, sudah menjadi bahan studi. Item kebahagiaan ini masuk di silabusnya. Dan bahkan itu jadi mata kuliah yang populer. Oh, populer ya. Mungkin itu istilah kayak mata kuliah umum ya. Semua boleh ikut di kelas itu. Itu bahkan kelas yang membahas kuliah bahagia, tentang kebahagiaan atau happiness itu penuh pesertanya. Itu kayaknya seperti sepopuler yoga kayaknya. Nah, itu salah satu praktisnya untuk metode untuk bahagia. Ya. Nah, kembali kalau ke kita ke Indonesia. Ya. Bung Meldi pernah tahu gitu ada misalkan di ITB atau di Unpad atau di manapun
universitas di Indonesia yang mengajarkan atau membuka mata kuliah tentang happiness ini? Ini belum nih, Belum ada kan? belum ada. Belum pernah kita lihat misal di ITB itu ada mata kuliah umum tentang kebahagiaan ini. Tapi dia adalah bagian penting dalam pelajaran agama. Dan setiap perguruan tinggi ada pelajaran agama dan etika ya. Nah, Bahkan jangan salah, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, amanat proklamasi kemerdekaan kita, ya. itu salah satu poinnya itu di preambel itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Ini kesejahteraan umum adalah suatu parameter bahagia atau tidak? Kesejahteraan itu kan sama dengan kebahagiaan. Ya. Artinya kalau kita sejahtera ya kita bahagia kan? Iya, tapi proksi lah nih. Ya, artinya itu bahkan pendiri negara ini itu mengamanatkan seluruh masyarakat Indonesia di alam kemerdekaan ini harus bahagia semuanya. Begitu ya. Kenapa dia nggak eksplisit bilang bahagia gitu? Ya sebetulnya substansi poinnya sih ke sana. Ke sana, oke. Nah, artinya saya ingin menyampaikan ini bukan sesuatu yang sembarangan ini yang kita bicarakan ini. Ini bahkan oleh founding fathers kita ini sudah jadi bahan pemikiran mereka. Iya. Nah, artinya kalau sekarang ini tidak kita ingatkan nilai-nilai itu, nah seolah-olah menjadi sesuatu yang istilahnya bukan sesuatu yang besar gitu loh. Padahal ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Saya bisa bayangkan ya kalau kita bangun rumah nih, ada berapa bangun rumah kan. Nah, tukangnya itu suka bikin gubuk kan di samping rumah itu ya. Dan dia tinggal di situ. Walaupun sebenarnya itu gubuk tuh cocoknya untuk hewan lah apa segala macam ya. Tapi dia bisa bercanda-canda atau apa di situ. Saya kira untuk orang Indonesia ya, itu udah sebuah contoh bahagia, lepas dari dia tidak tahu konsep bahagia. Nah, betul sekali Bung Meldi. Ya. Kan orang mengira untuk bahagia itu biasanya itu selalu dikorelasikan dengan apa? Kesuksesan. Nah, iya kan? ini. Selalu diartikan untuk mencapai kebahagiaan itu harus sukses. Nah, dan biasanya sukses itu selalu dinilai dengan materi. Nah, ini materialisme nih inilah ya salah satu yang menghambat juga nih ya, di mana kita memposisikan bahagia nih dalam level-level kehidupan atau dari sisi kehidupan ini posisinya di mana ya. Nah, suka dipagari oleh materialisme ini, ya kan? Dan ada satu hal lagi yang menarik. Hari ini ya, kecenderungan kalau di Barat ya. Nah, orang bicara mengenai kebahagiaan ini bahkan sudah bicara secara saintifik. Ya. Orang mencari tahu atau bahkan sudah lahir semacam pemikiran keilmuan tentang bagaimana mendapat atau mencari kebahagiaan itu. Artinya sudah ada yang namanya itu science of happiness. Jadi itu sudah ada formula-formula yang diciptakan, yang dicari dengan segala macam metodologi penelitian, research, dengan data-data eksperimen dan segala macam, dan ada formulanya. Itu dilakukan oleh kalangan psikolog, oleh ahli-ahli neuroscience, ya. Bahkan juga ahli artificial intelligence. Tadi seperti Bung Meli bilang, kalangan spiritual. Ya. Jadi itu tapi ada yang menarik nih. Apa itu? Yang menariknya apa tuh? Nah, ini kebetulan tadi saya bawa buku tuh yang cover warna kuning tadi ya. Itu judulnya apa? Rumus Kebahagiaan. Ini judulnya nggak saintifik nih. Nah, yang menarik kalau tadi kan sains kan. Ya. Nah,
rumus kebahagiaan kalau formula atau rumus kebahagiaan ini biasanya kerjaannya engineer nih. Engineer. Ya? Dan buku ini memang ditulis oleh seorang engineer. Engineer ya. Sehingga dia membuat semacam formula, semacam algoritma. Jadi siapapun yang mengikuti algoritma kebahagiaan yang dia bikin ini akan mendapatkan tuh formula kebahagiaan itu. Ini kayak detail engineering design ya dari bahagia itu sendiri. Tapi yang menarik cerita di balik kenapa dia bikin buku ini, buat buku ini. Nah, mungkin saya sedikit akan cerita ya. Kisah di balik dia ini bikin buku formula kebahagiaan ini. Nah, pengarang buku ini tinggal di Amerika ya. Kemungkinan sih warga negara Amerika, tapi seperti kita tahu kan di Amerika berasal dari berbagai macam imigran pluralism ya. Nah, ini namanya Muhammad Goddard. Nah, ini imigran keturunan Mesir Ya. Sama seperti siapa? Muhammad Salah. Liverpool ya. Nah. Ini orang Mesir kalau nggak Goddard salah lah ya. Nah, Goddard ini ya. Dia sukses secara karir ya. Walaupun asalnya berasal dari keluarga yang sederhana. Ya. Tapi dengan kerja keras, dengan usaha. Dia lahir di Mesir. Di Mesir. Tapi kemudian sekolah di Amerika, lulus di sana, dan karirnya bagus. Terakhir bahkan dia dapat posisi bagus di perusahaan Google. Google. Apa peran dia kalau urusnya sama Google apa? Oh, dia ini. Bahkan dia terakhir tuh dikirim ke Timur Tengah untuk ekspansi perusahaannya lah ya. Dan salah satu proyek strategisnya itu dia Google X itu, dia ingin membangun connectivity internet gitu ya. Nah, itu tujuannya supaya nanti bisa bikin ini self driving car. Jadi nggak perlu pakai supir lagi. Driveless. Nah, itu kan harus pakai konektivitas. Nah, kalau nggak salah Google punya project bikin balon udara. Ya, jadi kalau sebelumnya kan pakai satelit kan. Nah, itu proyek ambisiusnya itu yang menerbangkan balon-balon itu. Nah, singkat cerita, si tokoh ini sukses lah ya secara karir sebagai eksekutif di Google. Dan dia juga kan ya sangat familiar dengan teknologi informasi segala macam. Dan dia ini juga ini punya keahlian untuk trading saham. Nah, jadi udah eksekutif Google kan, jago juga trading saham dia. Ini kayak pengalaman pahit dia nih yang untuk menemukan kebahagiaan ini ya. Nah, jadi orang perlu tersasar dulu baru menemukan kebenaran. Mungkin. Nah, jadi keahlian trading sahamnya ini, bayangkan satu kali dia klik melakukan trading itu bisa kebeli 2 Ferrari itu. Jadi secara material semua dia punya. Apa yang dia mau dia bisa dapatkan. Kemudian punya istri cantik. Nah, istri ini bukannya biangnya bahagia nih? Nah, itu teman kuliahnya pula kan? Punya anak 2, laki perempuan. Apalagi yang kurang coba? Ini saya nunggu titik baliknya nih. Nah, dia punya anak 2, laki perempuan. Yang nomor 1 yang anak paling besarnya yang laki-laki umur 21 tahun. Kuliah di universitas terkenal juga. Bayangkan umur 21 itu kan umur lagi energiknya ya. Pokoknya harapan ayah ibunya lah si anak ini.
Ini cerita kayak Buddha Gautama meninggalkan semua hal di dunia karena dia melimpah gitu ya. Nah, jadi Oke. secara material semua itu duniawi dia sudah tercukupi. Ya, ya. Ya. Nah, tadi Bung Meldi mau udah nunggu-nunggu nih titik baliknya di Titik mana? balik nih. Nah, Ini gimana nih? Dramanya Nah, apa nih dramanya, dramanya? Ya. jadi suatu hari ya dia itu kan kantornya di Abu Dhabi ya, Uni Emirat ya, Abu Dhabi ya. Anaknya itu kuliah di Amerika. Ya. Tadi dia lagi mau traveling di Amerika Utara, mau explore gitu ya. Tapi pas waktu itu dia batalkan rencana traveling dia ingin bergabung dengan keluarganya di Abu Dhabi tersebut. Ya. Datanglah dia, ngumpul mereka sekeluarga itu kan. Ya. Nah, baru 4 hari istilah dia ya, liburan juga tuh Oke. ke tempat bapaknya ya. Hmm. Tiba-tiba dia sakit perut Hmm. si anaknya ini. Ini ada yang salah. Anaknya nih. Oke. Anaknya melilit gitu ya, langsunglah dibawa ke rumah sakit. Ya. Di sana kan fasilitas kesehatan bagus lah ya, apalagi Yeah. eksekutif Google apa yang nggak ada ya fasilitasnya. Nah, ternyata didiagnosa dia ini nggak berat-berat amat sakitnya. Apa disentri? Usus buntu. Wow. Usus buntu. Nah, biasa kan itu dioperasi juga beres lah selesai ya. Ya. Nah, ya karena tindakan diagnosa yang nggak terlalu berat, ya, segeralah diambil tindakan operasi kan. Ya. Nah, namun malang kejadiannya. Ya. Ternyata tindakan operasi yang dianggap itu tindakan yang biasa aja, tidak terlalu berat operasinya, ternyata terjadi Insiden. Nah. Insidennya berawal kecil, ya, tapi berakibat fatal. Apa tuh? Pisaunya kurang tajam? Jadi katanya kalau mau operasi usus buntu itu di rongga perutnya itu dimasukkan karbon dioksida. Ya. Nah, ketika jarumnya itu dimasukkan, ternyata dia ketusuk ke pembuluh darah. Kelihatannya ya kesalahan kecil kelihatannya ya. Ya. Tapi itu berakibat fatal. Singkat cerita, si anak meninggal. Oke. Anda bayangkan bagaimana perasaan si ayah. Ya, sangat kehilangan pastinya. Nah, kehilangan seorang yang kita sayangi itu tentu akan merubah seketika dunia kita. Ini konsep hidup berubah nih. Berubah semuanya. Oke. Berubah semua. Nah, ini kayak tukang bubur naik haji nih ceritanya. inilah awal cerita buku tersebut dibuat. Ya. Nah, jadi sebuah buku ini mungkin proses healing dia ya, Healing untuk ya. dia bangkit lagi dari keterpurukan ditinggal. Anak nih satu cuman nih. 2, Oke. yang satu laki, yang satu perempuan. Oke. Nah, singkat cerita, dia kan ya istilahnya hidup harus terus berjalan kan. Iya. Nah, dalam proses untuk bagaimana dia tetap bisa mengatasi kesedihannya itu, Iya. disitulah dia mengalami proses pencerahan tadi. Iya. Dia berusaha ya, mencari tahu mungkin untuk mengobati kesedihannya itu juga. Iya. Nah, dalam proses pencariannya itu lahirlah buku tentang formula kebahagiaan ini. Jadi hidup dia yang tadi itu yang ada drama tadi, dia mengulik nih hal yang esensial dari hidup ini apa gitu ya kira-kira. Nah, kita coba menukik ya satu persatu, coba kita bedah. Ya. Apa sih esensi dari kebahagiaan itu? Kalau menurut Bung Meldi apa kebahagiaan itu? Kebahagiaan tuh
rasa yang lega. Jadi Lega. suasana yang tanpa beban dan kita menikmati setiap hirup napas kita itu dengan kelegaan gitu. Ada nyaman, rasa nyaman, lega gitu ya, Ya. fulfill gitu ya. Ya, Nah, yang menarik, dia mencoba membuat formula. oke. Nah, jadi disebutkan apa itu kebahagiaan. Nah, karena engineer itu rumusnya ke rumus-rumus formula gitu ya, matematika gitu deh. Ular. Nah, dia bilang kebahagiaan itu adalah tidak adanya ketidakbahagiaan. Bahagia itu Tidak adanya ketidakbahagiaan. Artinya apa? Artinya sebetulnya manusia itu ketika lahir defaultnya itu adalah bahagia. oke. Jika kalau kita punya gadget kan atau laptop atau apa, itu kan ada default dari pabriknya ya. Ya, Nah, manusia tuh defaultnya itu bayi ketika lahir itu bahagia. Nah, jadi manusia itu berubah menjadi tidak bahagia itu ya ketika lingkungan yang membentuk dia, yang mempengaruhi dia. ya. Makanya, nah ini kita buktikan. Bayi atau anak-anak kan nggak pernah kita lihat anak-anak itu tidak bahagia. Nature-nya anak-anak itu bahagia. Bahkan dalam kondisi yang ekstrim, Ya. kita bisa lihat tuh apa itu di kondisi bencana Mereka tetap bermain. tetap ceria. Ya. Artinya memang bawaan anak-anak itu default manusia itu adalah bahagia. Ya. Nah, mungkin Bung Meldi pernah, saya jadi teringat ini. Saya sangat berkesan ya. Saya pernah nonton film. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Ya. Pemenang Oscar nih. Mungkin Bung Meldi juga sudah nonton. Apa itu? Baywatch. Ini The Beautiful of Life. Nah, jadi kisahnya itu atau Life is Beauty ya. Ya. Jadi kisahnya itu mengenai ini kisah di ini zaman Nazi, Ya. kamp konsentrasi itu kan. Ya. Itu kan dikumpulkan, dimasukin ke kamar gas itu ya. Nah, jadi kisahnya itu waktu itu di Italia. Ya. Ya. Nah, itu kan waktu itu dikumpulin tuh kan keturunan Yahudi ya, dimasukin ke kamp konsentrasi. Nah, dalam cerita itu, nah ini seorang ayah dan seorang anak dimasukkan di kamp konsentrasi. Ya. Nah, kan tadi nature dari anak itu dia bahagia. Oke. Nah, jadi walaupun dia berada di dalam kamp konsentrasi itu tetap ceria. Ya. Dan yang menariknya di dalam film itu si ayah tidak ingin menunjukkan, tidak ingin mengekspresikan kesedihan bahwasannya mereka itu ada di dalam kamp konsentrasi, bahkan besoknya itu mau dieksekusi. Ya. Nah, jadi digambarkan main di dalam penjaranya itu si ayah ngajak anaknya main petak umpet. Pokoknya segala macam kegiatan yang melupakan seolah-olah itu ada di dalam penjara. Ya. Nah, dan yang menariknya lagi, nah ini juga untuk pelajaran buat kita juga. Artinya kita tidak boleh menularkan ketidakbahagiaan kita ke anak kita. Apapun yang terjadi, kondisi seburuk apapun, anak itu harus tetap bahagia. Ya. Ya. Karena nature-nya manusia itu default bahagia. Ya. Nah, tapi kan
pertanyaan berikutnya, memang manusia akan selalu bahagia sepanjang hari, setiap detik? Pasti tidak lah ya. Ya, kita butuh kontras untuk nunjukin bahwa bahagia itu bernilai gitu. Kita butuh sedih untuk nunjukin ada gap antara sedih dan bahagia. Kalau kita selalu bahagia, kita tidak menemukan gap, selisih, ya, selisih kita, baseline kita dengan kebahagiaan itu nggak ketemu. Makanya kadang-kadang sedih adalah untuk menunjukkan bahwa begitu berharganya bahagia. Nah, kembali ke formula tadi. Ya. Bahagia itu adalah tidak adanya ketidakbahagiaan. Nah, ketidakbahagiaan ini kan penyebabnya macam-macam kan? Ya. Ya kalau untuk bayi ya basic need-nya lah ya, makan, minum segala macam itu. Tapi ketika semua kebutuhannya itu terpenuhi, kan nggak ada tuh ketidakbahagiaannya. Ya, jadi bahagia kan? Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pain, rasa sakit? Ya. Semua orang kan pasti menghindari rasa sakit kan? Ya, manusiawi sekali lah. Nah, ternyata rasa sakit itu, pain itu, buat manusia itu ada gunanya, jangan salah. Ya. Bayangkan ya, misal kalau kita sakit ya, sakit apapun. Nah itu kan sebetulnya mekanisme tubuh kita untuk mengatakan bahwasanya ada something wrong with our body ya. Ya. Ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita. Itu pertama. Yang kedua, rasa sakit itu atau pain itu juga untuk alarm bahwasanya ada sesuatu yang berbahaya yang mengancam kehidupan kita. Ya. Alarm untuk survival kita. Jadi sebetulnya rasa sakit ya kalau kita secara gamblang secara singkatnya, secara pikiran pendeknya kan, oh kalau sakit itu tidak menyenangkan kan, menderita kita. Ya. Nah, tapi justru rasa sakit itu sangat berguna untuk survival kita. Bayangkan kalau misalnya kita sakit tapi terjangkit penyakit gitu ya, tapi kita tidak ada rasa sakit. Ya, tidak ada alarm. Tidak ada alarm. Nah, justru rasa sakit itu tanda bahwasanya tubuh sedang ada sesuatu yang salah. Ya. Nah, sehingga kita bisa mengambil tindakan untuk memperbaiki di mana letak salahnya, dicari, diperbaiki. Ya. Nah, jadi sebetulnya rasa sakit itu sesuatu yang berguna. Ya. Jadi rasa sakit itu maksudnya jangan diabaikan, jangan dianggap itu tidak ada. Ya. Dirasakan aja, tapi setelah itu ya, dan biasanya juga itu temporary. Ya, itu kan bagaikan sensor tubuh ya. Jadi sensor tubuh betul. dia mengatakan ini kondisi tidak baik gitu ya. Jadi dia sebuah sistem tubuh, sistem organik tubuh yang dia dari awal mengasih early warning tentang tubuh kita. Betul. Jadi sebenarnya untuk survival kita itu justru bagus. Ya. Nah, tapi yang harus kita hindari, yang tidak berguna, bukan rasa sakit atau pain. Ya. Apa yang harus kita hindari? Yang harus kita hindari adalah yang namanya penderitaan, menderita. Ini apa bedanya nih pain dengan penderitaan ya? Nah, kalau pain itu kan tadi alarm tubuh kita ya. Ya. Nah, kalau perasaan atau penderitaan ini adalah memori kita tentang kondisi sedih atau apapun itu. Ya. Yang kita putar berulang-ulang, kita panggil lagi. Ini datanya yang disimpan terus dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Nah, itu yang justru yang tidak ada gunanya dan bahkan itu merusak. Iya.
sesuatu yang memorable, sesuatu penderitaan ya, severity gitu ya, dia memorable gitu. Dan itu yang berbahaya dibandingkan dengan pain tadi ya. Ya. Dan satu hal lagi, ternyata yang namanya kebahagiaan itu sebetulnya hanyalah permainan pikiran. Oke. Hanya permainan pikiran. Jadi cara persepsi kita memandang sesuatu itu bisa merubah kita yang tadinya suatu penderitaan menjadi seketika kita bisa merasa bahagia. Iya. Jadi kebahagiaan itu bagaimana cara perspektif kita memandang sesuatu kejadian atau kenyataan. Ya. Misalkan ya, saya kasih contoh. Ini ada di buku itu juga. Misalkan anak kita atau istri kita ya, suatu saat mengemudi Ya. mobil kesayangan kita. Ya. Ya. Kemudian ketika dia bawa itu mobil ya, dikemudikan, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Padahal itu mobil kesayangan kita yang kebetulan lagi dipakai. Nah, mungkin ketika kita mendengar berita itu langsung sedih ya. Sedih dan marah. Nah, pokoknya unhappy lah ya. Unhappy. Nah, tapi kalau fakta yang kita temukan kemudian, mobilnya sih hancur ya, hancur lebur lah ya. Tapi kita dapatkan fakta juga, istri kita yang bawa mobil itu selamat, tidak ada cedera suatu apapun. Oke. Karena dia pakai safety belt, ada pengaman di mobilnya, safety-nya sempurna ya. Ya. Pokoknya selamat gitu, tidak ada cedera apapun. Seketika itu yang tadinya kita marah kita itu, tapi kita mendapat fakta yang lain yang baru. Kenyataan yang sebaliknya. Seketika itu rasa marah, rasa sedih itu hilang. Dan berganti dengan syukur. Nah nanti syukur lain lagi. Lain lagi nih. Oke. Nanti kita bahas juga tuh. Jadi bahagia kan. Tapi kalau perspektifnya misal begini ya, mobil, si istri kita pakai mobil itu ya, terus mobilnya diparkir nih. Kemudian ketika dia diparkir ya, udah di tempat parkir, dia pergi kemana gitu. Nah, tapi ketika di parkiran itu ada mobil yang nabrak mobil yang diparkir itu. Ya. Hancur lebur juga. Faktanya sama. Mobilnya hancur lebur, istri kita selamat juga. Nah, tapi perspektif kita berbeda dengan tadi. Ya. Nah, pada kejadian kedua itu unhappy kita. Mobilnya hancur, waduh mungkin ini kan. Walaupun faktanya sama, dengan fakta yang sama, tapi perspektifnya yang berbeda. Nah, artinya di sini menunjukkan kebahagiaan itu menjadi suatu permainan pikiran. Ya, cara kita memproyeksikan peristiwa, ya. Apakah sebuah peristiwa ini dari titik tertentu diproyeksikan dan peristiwa yang ini di titik yang berbeda diproyeksikan, tentunya terlihat berbeda juga, ya kan? Nah, kemudian tadi kan kesimpulannya itu, tadi kan ada pain, ada penderitaan. Nah, jadi sebetulnya kalau pain itu kan temporary ya dengan berlalunya waktu hilang ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin bahagia itu merupakan suatu pilihan. Yeah. Pilihan kita. Kalau kita milihnya mau menderita, kita putar-putar ulang terus, kita tidak mau move on ya. Kaset kusut ya. Nah, kemudian di buku itu juga akhirnya dibuatlah tuh ada formulanya, ada algoritmanya. Ya. Tapi saya tidak akan mau bahas itu. Ya, kalau mau baca sendiri ya. Oke. Tapi intinya ternyata proses mencari kebahagiaan itu bisa diformulasikan.
Dan itu bisa berlaku untuk siapapun yang menjalankan formula itu, algoritma itu. Ya, ya. Jadi itu artinya kan itu sesuatu yang saintifik juga ya. Artinya bisa ada rumusnya, bisa diulang oleh siapapun. Nah, ini dari perspektif seorang engineer. Dia engineer tentunya dia formula dan kalau dokter resep gitu kan. Nah, ini formula dan berdasarkan pengalaman nyata dari kehidupan. Ya. Lewat proses kontemplasi. Nah, kemudian saya akan bercerita lagi, ini kan obrolan meja bundar ya. Ini saya ngobrol aja, ceritain apa yang saya baca, apa meja yang saya bundar tahu. nih analisis bisa tidak terhingga karena dia bundar. Nah, ini ada cerita lagi. Ini seorang psikolog lah ya. Dia bicara tentang, sering memberi advice tentang kebahagiaan. Nah, yang menarik ceritanya ini cerita universal juga. Oke. Nah, jadi ini cerita Nabi atau Rasul atau apa ini cerita mama-mama. Waduh, ini. Jadi kalau ditanya mama-mama ya, mama-mama di seluruh dunia lah. Ini kok bisa seragam mama seluruh dunia? Universal nih. Universal. Okay. Kalau ditanya apa sih resep kebahagiaan yang akan dia berikan kepada anaknya? Ya. Pasti anak setuju. Ada 3 resepnya. Oke. Kalau mama-mama yang ditanya ya, Ya. boleh Anda konfirmasi nanti di rumah masing-masing ya. Ini bisa di cross check ya. Bisa ditriangulasi datanya nih. Oke. Apa itu nasihat pertama? Kamu harus jadi orang sukses. Oke. Bagaimana cara jadi orang sukses? Kamu sekolah yang benar, rajin belajar. Nanti kalau mau sekolahnya benar, sukses, mau jadi apa aja kan bisa ya. Yeah. Ujung-ujungnya apa? Punya duit banyak. Yeah. Jadi orang kaya. Pasti semua mama-mama itulah nasihatnya kan. Nggak ada yang nasihatin nggak usah belajar, main suka-suka aja kan, nggak kan. Yeah. Pasti nasihatnya itulah, jadi orang sukses. Nah, tapi kalau kita pertanyakan, apakah nasihat ini benar? Apakah benar pencarian kesuksesan itu akan berakhir dengan kebahagiaan? Apakah formula ini benar ya? Apakah nasihat ini benar tapi ternyata sesat? Formula itu benar daripada tidak ada purpose sama sekali, kosong sama sekali gitu ya. Nah, jadi sebagian benar, tapi sebagian lagi tidak tepat. Oke. Kenapa? Karena kalau ukuran dari kebahagiaan itu adalah materi atau kesuksesan, kenyataannya tidak demikian. Itu berdasarkan research ya. Yeah. Ini ada risetnya. Misalkan tadi mengenai pencapaian materi ya. Yeah. Taruhlah itu ya kalau kita kuantitatifkan itu dalam bentuk ya semacam gaji lah ya. Yeah. Atau pendapatan. Nah, ternyata itu ya misal kalau orang gajinya sekarang 10 juta ya. Tahun depan naik 20 juta, pasti seneng lah ya. Yeah. Paling gaji naik berapa sih? 10%, 20%. Yeah. Tapi tiba-tiba nih lipat 2 nih dari 10% 20 juta, pasti happy lah ya. Happy. 20 juta naik 30 juta, happy. 30 juta naik lagi 40 juta, happy terus. Nah, apakah gaji yang berlipat-lipat ini terus itu selalu korelasi positif dengan meningkatnya kebahagiaan? Ya mungkin meningkat tapi landai lah. Nah ternyata ada tuh penelitiannya, ternyata ada limitnya. Oke. Kalau di Amerika itu batas limitnya itu katanya apa? Berapa nilainya?
itu sekitar 70.000 US dollar setahun. Setahun ya. Berarti gaji sekitar 5-6 ribu dolar per bulan ya. Iya, Berarti sekitar 80-90 juta per bulan ya. semiliar per tahun. Nah, limitnya sampai situ aja. Iya, kalau udah lewat dia nggak bahagia lagi tuh. Nah kalau lewat nggak bahagia lagi. Overheating dia kalau lewat. Nah, jadi kan kepemilikan itu jadi makin banyak yang kita miliki belum tentu. Jadi kan ada istilahnya, apakah money can buy happiness? Nah, itu jargon kosong sebenarnya. Nah, ternyata penelitian juga mengatakan kalau kita misal pendapatannya naik, kebahagiaannya itu bukan dalam konsumsi atau kepemilikan barang, Ya, tapi kita menjadi bahagia itu justru karena berbagi, bersedekah misalnya, Sharing, atau sharing ya. Nah, itu nilai kebahagiaan bisa naik lagi. Jadi kalau misal limitnya tadi itu dinaikin, tapi kalau dia sharing dia naik lagi. Gitu. nah nilai kebahagiaannya bukan dalam arti dia duitnya itu dia konsumsi atau dia belikan dia punya barang yang berlebih. Ya. Tapi nilai kebahagiaannya dia akan meningkat kalau dia berbagi. Nah ada juga kebahagiaan ini kan kalau kita bekerja terlalu overtime terus uangnya banyak gitu ya. Sehingga kita kehilangan waktu senggang ya. Waktu untuk kita menikmati hidup kita itu juga sebuah bentuk bahwa kalau ini naik ininya berkurang. Nah di situ proses bahagia tidak bahagia terjadi. Ya, sejalan dengan pemikiran yang tadi. Ya. Dan itu ada datanya, ada researchnya. Ya. Itu nasihat yang pertama tadi ya. Nah, yang kedua, wah udah sukses lulus ITB misalnya atau apalah, karena gaji udah gede gitu ya. Terus nasihat mama yang kedua apa? Apa tuh? Baik-baik sama orang nak gitu ya. Enggak lah. Apa tuh? Cari cewek yang cantik dan baik. Pasti itu kan? Iya. Udah punya pekerjaan, udah settle, udah mapan ya, apalagi? Itu ada ininya, ada sebuah ungkapan ya. Kita tidak bisa memilih bapak ibu kita, tapi kita bisa milih istri kita dan mertua kita gitu ya. Nah, pastilah mama-mama dimanapun pasti nasihat berikutnya kan ditanyain lah, udah pantas untuk menikah kan pasti suruh cari istri kan. Ya. Nah pertanyaannya sama kayak yang tadi. Ini nasihatnya benar atau masih perlu diuji lagi? Oke. Kalau benar kan artinya formulanya pernikahan itu pasti tujuannya mencapai kebahagiaan kan. Ya. Tapi apakah betul selalu yang namanya pernikahan itu ujung-ujungnya kebahagiaan? Nah itu perlu diuji lagi. Jadi pernikahan itu butuh ya. Socrates itu menikah sehingga dia menemukan banyak hal-hal yang esensial ya, konsep-konsep filsafat baru gitu setelah itu. Tapi menarik dari hasil penelitian juga, itu jawaban juga tidak selalu pernikahan itu berujung dengan kebahagiaan. Nah, ini kebalikan dari topik-topik awal kita tentang resesi seks, bahaya nih. Nah, bahkan ada data juga yang mengatakan, ya mungkin kalau masih di masa-masa bulan madu, mungkin semua sama lah datanya ya. Tapi ada juga data yang mengatakan, ketika pasangan tersebut divorce, justru itu grafik kebahagiaan meningkat. Wah, yang benar nih. Ini data loh, data penelitian. Ini kayak kompor nih. Nah, artinya kondisi kan kalau kondisi nikah itu kan ada single, marriage, divorce. Ini kan 3 kondisi yang berbeda ya. Yeah. Terus kalau kita buat grafik diukur
indeks kebahagiaannya, apakah yang marriage lebih bahagia dari yang single, dari yang divorce? Nah, itu kan perlu diuji juga. Iya. Tapi Kalau kadang-kadang- kalau nasihat mama-mama tadi kan seolah-olah kalau mau bahagia harus nikah. Iya. Tapi fakta apakah mengatakan demikian? Mm. Nah, itu udah 2 tuh nasihatnya yang harus diuji. Iya. Yang ketiga, udah settle, udah punya istri, apa nasihat ketiga? Apa nih? Ya udah punya rumah, udah settle, udah punya istri, ya tentu apa yang ditunggu-tunggu? Anak tentunya. Cucu lah kan, anak Ya. kan. Nah, sama dengan pertanyaan tadi. Apakah punya anak itu ujung-ujungnya ada kebahagiaan? Ya. Coba tanya ibu yang punya anak 1, 2, 3 yang masih bayi-bayi, apakah bahagia? Dia tidak bahagia, dia lagi bekerja. Kalau ditanya, disurvei ya, pasti ribet lah itu ngurus anak 3 misalnya. Mungkin 90% waktunya itu isinya itu ya dengan Riuh rendah keluarga ya. nah. Tapi kok tapi ada yang menarik tuh paradoksnya. Semua kerepotan punya anak itu itu istilahnya bisa jadi kayak fenomena ini, kayak kita nonton sepak bola ya. Ya. Kalau di Amerika mungkin nonton baseball ya, Ya. atau kalau di kita nonton sepak bola. Nah, kalau kita nonton sepak bola nggak ada gol kan bosen ya. Mana nggak ada gol-gol. Kalau kebanyakan gol juga bosan itu. Nah, ya sama kayak membesarkan anak itu kan sebetulnya semua itu penuh dengan ya pekerjaan yang ya melelahkan lah kalau untuk seorang ibu. Nah, juga seorang ayah kan beban semua itu. Nah, tapi semua beban itu, semua tidak nyamanan itu akan hilang dengan sendirinya ketika apa? Sama ketika di permainan sepak bola itu ternyata tercipta juga gol. Nah, kalau ditanya ketika pulang ke rumah gimana pertandingannya? Yang dijawab itu bukan mungkin 80 menit permainan yang membosankan itu. Dia akan bercerita tentang wah hebat tadi tendangannya, golnya itu kan. Yang terkesan tuh golnya itu. Nah sama ketika kita membesarkan anak itu, bayangkan ya ketika kita pulang kerja nih kondisi capek gitu ya. Pulang disambut di rumah oleh anak kita. ya. Kemudian kita dipeluk oleh anak kita. Dengan muka yang ceria, dengan istilahnya itu mungkin rasa capek kita itu semua Hilang. luluh. Nah, Coba jelasin dulu nih, kok bisa hilang tuh gimana? Apa? tapi gini, maksudnya 3 nasihat tadi itu, Ya. ini resep yang diberikan mama-mama ke anaknya untuk mencari kebahagiaan. Ya. Nah, tapi kan tadi tidak sepenuhnya benar, tapi Tidak sepenuhnya juga salah. Nah, jadi ada makanya harus dicari proporsinya itu. Nah, kemudian, nah ini tadi kan kita udah dari psikolog ya. Nah, kemudian ada lagi seorang psikolog ya, ini dia membuka kelas study of happiness tuh di Harvard. Ya. Orang selalu kembali bertanya ya. Kalau tadi fakta-fakta tadi kan orang jadi ingin tahu lagi jawabannya atas pertanyaan. Terus gimana sih supaya resep
mencari kebahagiaan itu, untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau ikutin nasihat mama tadi, belum tentu juga. Ya. Walaupun kita tahu pasti mama kita ingin banget kita bahagia kan, tapi pada kenyataannya itu tidak menjawab pencarian itu. Ya. Nah, kemudian si psikolog ini mencoba merumuskannya gini. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan ini, kalau kita langsung directly mencari kebahagiaan, yang kita dapat bukan kebahagiaan. Dia kasih ilustrasi itu kayak kalau kita ingin menatap matahari, Ya. mencari cahaya terang. Kalau kita langsung menatap ke matahari, wah kita rusak mata kita kan. Ya. Nah, tapi si cahayanya itu harus dipantulkan dulu, Ya. baru kita mendapatkan terangnya itu. Nah, ternyata kebahagiaan itu, proses mencarinya itu Ya. juga harus dicari secara tidak langsung. Dalam arti apa? Dia membuat suatu penjelasan itu. Jadi kebahagiaan itu ada layer-layernya, ada lapisan-lapisannya yang membangun, yang membentuk. Nah, dia pakai rumusnya itu. Kalau tadi kan ada formula algoritmanya ya. Nah, ini ada rumusnya juga. Pertama, kondisi spiritual. Ya. Spiritual yang ya well-beingnya di spiritualnya ya. Ya. Spiritual. Kemudian yang kedua, fisik. Kondisi fisikal. Raga. Jasmani ya. Nggak mungkin lah orang sakit bahagia. Pasti harus orang sehat. Oke. Ketiga, itu faktor intelektual. Ya. Intelektual. Keempat, relationship Oke. dengan sahabat, dengan keluarga. Yang kelima, emotion. Ya. Nah, bagaimana kita menangani emosi itu juga. Nah, kebahagiaan ini bisa dicari dengan pemenuhan dari 5 unsur ini. 5 unsur ya. Spiritual. Nah, spiritual ini kan ya dengan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Keimanan. Faith kita ya. Nah, itu kan orang ya mungkin cari spiritual ini ada yang naik gunung, ada yang ya macam-macam orang cari kekuatan spiritual. Nyembah kardus ya. Spiritual. Kemudian intelektual. Ya. Nah, pemenuhan kebutuhan intelektual ini juga syarat orang untuk bisa bahagia. Jadi ya intelektual itu ada ya kita membaca, kita cari ya macam-macam. Intellectual exercise. Ya nonton podcast kah, nonton apa. Ya. Nah ini juga bisa lewat situ, harus dipenuhi juga. Kemudian relationship, ya. Oke. Nah ini juga sangat penting nih relationship. Jadi bahkan itu ada riset. Ini apa? Terutama untuk sahabat dan keluarga. Ya, ya. Ya. Nanti saya akan bahas ke sana ya. Pertemanan. Jadi dibanding kalau kita punya duit yang lebih banyak itu tidak meningkatkan kebahagiaan. Teman yang banyak meningkatkan kebahagiaan. Iya. Kemudian emotion. Nah jangan salah. Emosi ini artinya bukan berarti kalau kita mau bahagia itu tadi kembali ke rasa sakit tadi ya. Soalnya emosi negatif itu jangan dihindari. Ya. Bung tadi sudah bilang kan, untuk kita merasakan bahagia, rasa sedih itu bahkan justru diperlukan ya. Insecure itu dibutuhkan untuk mendorong kita lebih ke depan. Jadi emotion ini dalam arti kita harus
menerima diri kita apa adanya, artinya ya as a human. Jadi perasaan emosi-emosi negatif itu bukan sesuatu yang harus di-ignore, di-denial. Ya. Ya kita harus istilahnya harus membiarkan diri kita, menjadikan diri kita ya seperti manusia apa adanya. Ya. Nah, justru ketika kita membiarkan diri kita menjadi manusia apa adanya, itu semua emosi-emosi itu dipersilakan datang. Nggak harus Mengembalikan diri kita ke taraf manusiawinya kita. Iya. Nah, jadi itu rumus kebahagiaan versi dia. Ya. Oke, Bung Haris nih ya. Kita masih ada waktu selanjutnya ya, waktu untuk momen-momen tadi, dan kita dah mendapat banyak poin tentang bahagia gitu ya, tentang rumus bahagia dan banyak perspektif ya, spiritual, psikologi ya, dan engineer dan segala macam. Kita dah mama tadi ya. Itu juga ada masuk, saya kira menarik ya. Sahabat OMB, obrolan meja bundar. Inilah Haris Harlianto. Terima kasih.